Shalom dan selamat pagi Amang Inang, Jemaat HKBP Cibubur, dimanapun saat ini Amang dan Inang berada dan apapun aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani satu hari ini Selasa 14 Mei 2024. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Sesuai dengan amanah HKBP, renungan kita hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 20, tertulis demikian. Terhadap bangsa ini aku akan membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Tuhan pasti menyelamatkan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pasti kita setuju jika saya mengatakan bahwa semua orang pernah mengalami pergumulan. Terlepas berat ringannya pergumulan yang sedang dihadapi masing-masing orang. Apa yang kita lakukan saat kita menghadapi pergumulan hidup yang mungkin kita anggap pergumulan itu berat? Apakah kita diam atau ngambek atau marah karena kecewa dan takut, atau tetap tenang dan ingat Tuhan? Belum lagi jika pergumulan datang dari orang dekat dan orang yang pernah kita bantu dalam pergumulannya. Sakitnya tuh di sini, bukan? Memang jika kita mau jujur dengan pengalaman akan pergumulan yang pernah kita alami, tentu setiap kita pasti punya cerita masing-masing. Bisa saja ceritanya seru karena terlalu nyesek di dada dan perasaan. Mengapa itu bisa terjadi? Mungkin karena setiap orang tidak pernah siap dan melatih diri untuk menghadapi pergumulan. Sehingga ketika pergumulan atau sesuatu yang membuat kecewa itu menghampiri, panik, kesal, kecewa karena tidak menyangka sesuatu itu terjadi, tidak terhindarkan. Akan tetapi di satu sisi kita bisa mengimani bahwa Tuhan mengizinkan semua pergumulan itu terjadi dalam kehidupan kita menjadi cara Tuhan agar kita yang dikasihinya dewasa menghadapi banyak hal, seperti yang dialami Yeremia, nabi Tuhan yang setia itu. Dalam pelayanannya dia banyak membela perkara bangsanya di hadapan Tuhan. Dia berani untuk menyerukan pertobatan kepada Israel tanpa ada keraguan sedikit pun. Menjadi tidak disukai dan dibenci adalah resiko yang harus diterimanya. Tapi ketika Tuhan menyampaikan hukuman dan pembinasaan, Yeremia meminta pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Yeremia juga manusia biasa, dan dia kecewa berat dengan situasi yang dihadapinya. Sampai-sampai dia mengutuki hari kelahirannya dan protes kepada Tuhan. Begitulah jika manusia sudah merasa tidak mampu lagi menghadapi pergumulannya. Jemaat Tuhan yang baik, Nats hari ini memberi gambaran Tuhan menjamin dan membebaskan Yeremia dari pergumulannya, mengembalikan hak-haknya, melindunginya dari musuhnya, dan menjamin kelepasan dan pembebasan. Tuhan merespon pergumulan Yeremia dan berkata, terhadap bangsa ini aku membuat engkau sebagai tembok berkubu dari tembaga. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk menyelamatkan dan melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Rupa-rupanya Tuhan tidak pernah diam, dan dia tidak peduli kepada apa yang sedang dihadapi hambanya. Tidak tanggung-tanggung respon Tuhan kepada Yeremia. Janjinya bahwa Tuhan menyertai, menyelamatkan dan melepaskan Yeremia dari semua permasalahan yang dihadapinya. Iman saya juga mengatakan bahwa janji dan jaminan itu bukan hanya berlaku untuk Yeremia saja. Untuk kita di zaman now ini juga janji dan jaminan itu berlaku. Jangan lupakan Tuhan dalam pergumulan, sebab Dia sanggup melepaskan dan membebaskan kita dari pergumulan yang berat. Jika kita saat ini sedang bergumul,
Bisa saja hal itu mengajar kita agar jangan sekali-sekali menyelesaikan pergumulan seorang diri. Ada perkataan bijak yang mengatakan, mereka yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu berdiri menghadapi siapapun. So, pergumulan harus kita hadapi dengan syukur dan doa. Meski kadang jawaban pergumulan tidak selalu sesuai dengan harapan. Janganlah terlalu mudah kecewa dan lupa Tuhan, sebab Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bersyukurlah, karena sampai hari ini kita masih kuat menjalani hidup. Itu karena Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang menguatkan aku ketika aku sedang menghadapi pergumulan hidup. Biarlah apa yang Tuhan firmankan membuat aku semakin sadar bahwa tanpa-Mu aku tidak berdaya. Amin. Selamat beraktivitas sama Nginang. Horas.